أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka suratul Al-Anfal, memberikan satu pelajaran yang besar kepada kita semuanya. Orang biasanya pada saat berjuang semua tulus ikhlas karena Allah. Begitu sudah mendapatkan ghanimah, mendapatkan kayak ini, rusaknya karena dari sini. Makanya Allah mengingatkan dalam adil pada saat orang-orang sudah tanya apa yang kita dapatkan dari ghanimah ini. Asalnya berjuang semua ikhlas waktu perang. Begitu dapat harta sudah beda ini. Makanya Allah mengatakan jaga takwamu kepada Allah. Jangan sampai persaudaraan rusak kata Rasulullah gara-gara dunia ini. Makanya Rasulullah mengatakan ujian yang paling berat bagi umat kedua apa? Rasulullah mengatakan hati-hati daripada dunia. Kemudian yang kedua hati-hati daripada wanita. Dan dunia karena ini. Orang para sahabat Rasulullah yang asalnya berjuang ikhlas perang Badar, setelah mendapatkan ghanimah mulai kasak kusuk tanya ini punya siapa, ini punya siapa, sampai kadang-kadang gara-gara waris satu saudara bisa terkali gara-gara harta ini. Makanya Allah mengingatkan fattaqullah. Begitu orang mulai tanya dunia apa, kata Allah semua itu punyanya Allah dan Rasul. Yang berhak menentukan siapa yang punya cuma Allah dan Rasulullah. Apa tugasmu? Allah mengingatkan kepada kita jaga takwamu kepada Allah, jangan sampai rusak gara-gara dunia. Terus apa? Dalam hubungan kamu harus diperbaiki di antara kamu. Jangan sampai satu saudara benci gara-gara dunia ini, harus diperbaiki kata Allah. Allah menutup dengan kalimat wa ati'ullaha wa rasulah, ditutup dengan kalimat taatlah kamu kepada Allah dan Rasulullah in kuntum, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah. Makanya ini ayat turun setelah perang Badar. Asalnya semua ikhlas berjuang. Setelah mendapatkan kemenangan, namanya manusia hatinya orang. Yang satu mengatakan saya yang menjaga Rasulullah, yang satu mengatakan saya yang mengalahkan, semua merasa berjasa. Ingatkan oleh Allah, jaga takwamu kepada Allah. Perjuanganmu yang sudah ikhlas jangan sampai rusak gara-gara dunia.
Ditutup dengan kalimat, perbaiki hubungan di antara kamu, jangan sampai persaudaraan bisa gara-gara dunia. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat yang kedua baru apa kata Allah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Apa? Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah. Apa tanda orang yang beriman? Pada ayat yang kedua Allah berfirman, innamal, orang yang beriman hanyalah, kata Allah. Supaya tahu, saya beriman gampang, kalau gembar-gembor gampang. Kita kepintu kita beriman pada bacaan ayat ini. Ayat yang kedua dari surah, apa ciri-ciri orang yang beriman? Allah mengatakan, maka pakai inama kafal, dikurung sama diasar. Itu syaratnya. Hanyalah, ya ini apa? Ya ini orang beriman betul. Allah mengatakan, inna, orang yang beriman. Apa tanda yang pertama? Idza, begitu ada nama Allah sebut, ada wajib, ada getaran dalam jiwa. Ya apa kita kalau mendengarkan panggilan Allah, ada apa saja ada getaran? Kalau belum, jangan gesu-sombong mengatakan saya beriman. Wajilat, kalimat ada getaran dalam jiwa. Begitu ada asma Allah disebut, di mana saya, kapan? Begitu orang menyebut, yaitu tanda apa? Siapa saya hati yang bergetar? Kadang-kadang sampai gemetar semua, yaitu iman. Kalau sudah masuk wajilat Allah, orang yang bergetar hatinya. Jangan gesu mengatakan saya beriman. Baca ayat yang kedua ini. Apa ciri-ciri orang yang beriman? Allah mengatakan innamal mu'minun, hanyalah, kata Allah. Makanya pakai innama, kata orang lino kafa makfufa ini dihasr dikurung. Apa dia? Hanyalah. Siapa yang pertama? Kata Allah, orang yang beriman. Cirinya kata Allah, kapan saya begitu ada nama Allah sebut. Apa? Pada saat kita mendengar adzan Allahu Akbar, ya apa syukur kita kepada Allah. Kalau belum ada getaran, jangan kesombong mengatakan beriman. Makanya Allah mengatakan, orang-orang Arab mengatakan kepada Rasulullah, kami beriman. Allah mengatakan, qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kamu belum beriman. Boleh kamu mengatakan saya Islam, iman kok diisi. Apa ciri orang yang beriman? Pada suatu hari Rasulullah SAW ketemu anak masih muda, tidak melihat Harith bin Malik Al-Ansari. Ada seorang sahabat Ansar namanya Harith bin Malik Al-Ansari. Pada suatu hari Rasulullah ketemu dia, kemudian Rasulullah tanya, ya apa keadaanmu pagi ini? Kaifa, bagaimana keadaanmu pagi ini? Saya sehat ya Rasulullah. Datanya itu. Yang ditanya imannya ya apa? Kaifa asbahta? Anak masih muda ini, Harith bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat Ansar. Dia mengatakan kepada Rasulullah, asbahtu, sekarang saya beriman ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, fandur, perhatikan kalau bicara gampang, saya beriman, semua orang bisa mengatakan saya beriman, semua bisa. Apa tandanya iman? Ini anak masih muda ini, umur belasan tahun. Pagi Rasulullah ketemu dia, tanya, ya apa keadaanmu? Beda. Kalau kita, saya sehat walafiat. Loh, kalau dia sehat rumah sakit sudah ketemu lagi ini. Tahu yang ditanyakan oleh Rasulullah apa? Perkembangan iman Islam ini apa? Tiap hari kita, apa tandanya? Dia Rasulullah, apa tanda? Dia mengatakan, saya beriman ya Rasulullah. Perhatikan loh kalau bicara. Apa tandanya iman? Apa rukun iman? Loh, ada SD apa? Rasulullah yang disebutkan oleh Allah, wa ma huwa 'alal ghaibi bidan. Semua yang dibuka oleh Rasulullah, apa saja Rasulullah tidak pernah nutupi. Segala macam terangkan. Ini anak masih muda ini. Rasulullah mengatakan, perhatikan kalau bicara. Apa tandanya iman? Perhatikan. Apa dia mengatakan kepada Rasulullah? Azafat nafsi ani dunia. Saya sudah merasa jemu sama dunia, bosan di dunia ini. Apa kan? Kini kita duit mau tahu mendelik, melotot. Ini jemu saya sama dunia. Oleh karena itu kalau malam ashar tulaili, saya bangun malam rindu kepada Allah. Kalau siang saya suka puasa sunat. Dan apa? Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ka'anni andur, dan seakan saya bisa melihat arsy. Lihatnya bukan kelihatan apa ini, sampai kelihatan arsy. Kita lihat kelihatan, ya sudah kelihatan dipasangin. Ini enggak. Allah menyebutkan, lau ta'lamuna ilma, andaikan kamu sampai ilmu yakin di dunia, la bisa kelihatan, la tarawunal, pasti bisa kelihatan surga neraka. Di dunia kayak tahu.
Rasulullah jalan, orang dikubur sudah keto. Itu kalau sudah nur iman sudah kuat. Rasulullah jalan, kata Rasulullah, orang dikubur ini sekarang dua-dua disiksa. Apa sebabnya tahu? Sampai sebab yang satu kalau kencing tidak tuntas. Kata Rasulullah, yang bersih kalau kencing. Kenapa? Kebanyakan orang kencingnya tidak bersih. Yang satu suka namimah, suka adu domba. Sampai apa sebabnya tahu Rasulullah? Didoakan oleh Rasulullah, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan kepada keduanya. Makanya Allah menyebutkan, lau ta'lamuna ilmal yakin, andaikan kamu sampai apa ilmu yakin, iman. Siapa saja yang punya itu dijamin pasti makanya pakai nunut tahu kita pasti la taruna, bisa kelihatan surga sekarang, bisa kita surga neraka. La tarawun, bisa kelihatan surga neraka itu. Ada seorang pemuda, anak masih muda belia, meninggal dunia pada masa khilafah Umar bin Khattab. Pada saat sore dia meninggal dunia, Umar ke rumahnya, abahnya, ternyata Isa Umar datang takziah, sudah dimakamkan tadi sore. Jadi langsung meninggal, diurus kuburkan. Kata Umar, tunjukkan kuburannya. Ini anak muda terkenal ahli ibadat. Setelah sampai di atas kuburannya, Umar sholat jenazah. Setelah sholat jenazah dipanggil, ya Fatah, dipanggil sama Umar. Apa? Umar mengatakan, wahai pemuda, Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut betul kepada Allah akan mendapatkan jannatan, dua surga. Langsung ke ngobrol rumah. Kita sekarang tidak percaya, terserah. Memang imannya tidak punya, tidak ada imannya kok. Ini anak meninggal dunia, Isa Umar Talqin dikasih sama sudah dikuburkan anak saya tadi sore ke kuburannya Umar. Setelah sampai di kuburannya, sholat jenazah. Setelah sholat dipanggil sama Umar, ya Fatah, wahai pemuda. Apa? Umar mengatakan, Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, apa? Siapa saya yang takut kepada Allah akan diberi jannatan, dua surga. Saya sudah mendapatkan dua surga itu Umar. Ayo Umar, dijawab sama pemuda itu. Mengomongan saya dinari kalau ziarah kubur dulu jangan ngobrol ya apa keadaan iman, jangan kesusu saya beriman kepada Allah engkau diisi bacaan ayat ini. Apa tanda iman itu? Harith bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat Ansar, Rasulullah tanya, apa tandanya iman? Saya mulai merasa bosan sama dunia, jemu. Oleh karena itu kalau malam rindu kepada Allah, kalau siang selalu berpuasa. Dan apa? Dia mengatakan, ini yang diajak bicara guru besar Rasulullah. Saya kalau lihat atas ini tidak ada temboknya masjid ini, masjid dipasangin tidak ada. Saya bisa melihat ars zahir jelas, dan saya kelihatan orang di surga itu sambang-sambangan. Ini nyambangin tahu sampai tahu semuanya, dan saya kelihatan orang di neraka itu jerat-jerit. Di dunia tembus semuanya. Ini yang diajak bicara Rasulullah. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Rasulullah tidak bakhil, semua terangkan Rasulullah. Begitu dia mengatakan apa? Kata Rasulullah, arafta, kamu sudah tahu, yaitu makrifat. Falzam, jangan, kata Rasulullah. Doakan saya ya Rasulullah kalau meninggal dunia mati syahid, kepindah. Itu anak Rasulullah. Persis waktu perang dia meninggal dunia. Waktu ikut perang sama Rasulullah meninggal dunia. Anak masih muda ini, Harith bin Malik Al-Ansari, sahabat Ansari. Begitu dia meninggal dunia, ibunya datang sama Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kamu kan tahu semua. Di mana anak saya kamu tahu? Kalau di surga saya ridho ya Rasulullah, tapi kalau tidak saya mau jerit-jerit. Kalau dia masuk surga, ridho saya ya Rasulullah, kata ibunya. Rasulullah mengatakan kepada ibunya, ya Ummah Harith, wahai ibu Harith, surga itu ada 100 tingkat. Tingkat pertama dengan kedua seperti bumi sampai langit, itu satu tingkat. Satu tingkat sampai langit, satu tingkat, 100 tingkat, bayangkan tingginya. Kata Rasulullah, anakmu bukan cuma masuk surga, ditaruh sama Allah Firdausal, di surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Itu anakmu. Kata Rasulullah tahu semua. Ibunya pula dengan mengatakan, bakhin, untung, tidak apa-apa kalau mati masuk surga. Kata ibunya, ridho saya asal masuk surga, kata ibunya. Perhatikan bacaan ayat ini supaya kita ini jangan gampang nyalakan orang,
Siapa kita ini? Apa tanda iman bacaan? Innamal mu'min, orang yang beriman hanyalah pakai innama, apakah kalau orang bicara apa tanda idza dzikra, kapan begitu ada nama Allah sebut, ya apa pada saat kita mendengar panggilan Allahu Akbar, ya apa perasaanmu sama Allah? Hati kita ada getaran? Ono getaran? Kalau belum ada getaran, jangan sombong semata beriman. Wajilat, bergetar jiwanya. Itu tanda iman. Allah mengatakan innamal mu'minun. Terus naik apa? Taksir, lama-lama mengkorok. Kata orang merinding rambutnya, yaitu iman. Kita kok ndredeg, loro jantung, bukan, itu iman masuk. Wajilat qulub, kalau dia masuk ke dalam hati, begitu ada nama Allah, sebut nama Allah, selalu dia bergetar hatinya. Tiap ada manusia, yaitu yang menjadikan hati bergetar, kadang ndredeg, itu iman. Jangan dengar sakit jantung. Perhatikan, wajilat. Siapa saya yang bilang tiap ada nama Allah sebut ada getar dalam jiwanya? Itu tandanya nur iman masuk. Makanya kita tanya diri kita, ya apa kita? Nama Allah disebut tak direket. Kadang-kadang ngaji, matikan nih. Ngomong acara nyetel ngaji, ganti nyanyi wae. Allah Taala kong nyala. Gitu iman. Ngajinya iki akeh ngomong patenon wae. Allah Taala kon meneng wae, ganti nyanyi wae. Gitu ngaku iman. Jangan kesusu. Terus menyala-nyalakan orang bid'ah dhalal final, seakan-akan dia paling beriman. Nanti dulu. Tidak usah tanya sama ustaz sama kiai, baca itu. Mulai ayat yang kedua, siapa orang yang beriman? Allah menyebutkan innamal, orang-orang yang beriman hanyalah, kata makanya pakai innama. Apa tanda? Begitu tiap ada nama Allah sebut, wajib ada getar dalam jiwa. Terus yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu, tiap ada ayat dibacakan, kalau ada ayat dibacakan, zadathum iman, mereka bertambah imannya. Tiap mendengar Al-Quran dibaca, bukan baca sendiri, tuliyat dari kaset, dari apa saja. Makanya majhul. Siapa yang baca tidak peduli. Begitu ada Al-Quran dibaca, seneng. Itu tambahnya iman. Zadathum iman. Siapa saja yang pada tiap ada ayat Allah dibaca, dia bertambah imannya. Kemudian apa? Ciri yang ketiga. Ini ciri. Wa ala rabbihim, ya, dan mereka kata orang-orang yang pasrah betul tawakal. Itu iman. Ngangkon sik bingungan ngaku beriman sama Allah. Tawakal. Bismillah. Makanya kita diajari sama Allah apa saja bismillah. Mau kerja apa saja bismillah. Apa artinya bismillah? Bi'aunillah, dengan bantuanmu ya Allah. Apa artinya bismillah? Dengan izinmu ya Allah. Tidak diizinkan sama Allah, tidak bisa. Baru yang kedua, tawakkaltu Allah, pasrah sama. Di mana dapatnya rezeki tidak ada orang tahu. Tidak ada pelajaran tauhid yang lebih besar dari doa keluar rumah. Itu besar doa itu. Zikir yang paling besar yang diajarkan bismillah. Kata Abdul Qadir Jailani, orang mengatakan bismillah sama dengan Allah mengatakan kun, tadi apa? Dengan bismillah. Baru yang kedua, tawakkaltu Allah, masalah sama Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan, kalau ada orang keluar dari rumah, begitu kamu melangkahkan kaki baca bismillah, langsung turun dua malaikat. Cuma kita tidak kelihatan. Di mana saja diambil dua malaikat, paling sedikit itu. Apa doa malaikat? Begitu kamu baca bismillah, malaikat mendoakan hudita, kamu dapat semua perbuatan insya Allah dapat hidayat. Yang kamu kerjakan kasih petunjuk. Pada saat kamu ucapkan tawakkaltu Allah, apa doa malaikat? Wa waqit, diselamatkan dari apa saja akan menimpa. Kita tidak tahu di jalan terjadi apa, selamat moro-moro. Kalau lihat kecelakaannya, wah mati. Tahu-tahu selamat. Ya bukan. Kalau Allah menyelamatkan, tawakkaltu Allah. Pada suatu hari Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah, berangkat ke pasar. Sampai di pasar, orang-orang ngasih tahu, kampungmu kebakaran. Habis semuanya. Kata Abu Darda, rumah saya tidak bisa kebakar. Loh, habis itu, tidak bisa. Rumah saya tidak bisa kebakar. Loh, kok yakin kok? Harus yakin. Mau diajari Rasulullah kok tidak yakin. Subhanallah, habis semuanya satu kampung. Rumahnya Abu Darda utuh. Apinya cuma keliling doang.
Tidak berani rumahnya Budi ada kebakar. Saya kan sudah bilang, tidak gila. Saya titip sama Allah titip di Jokom ya Allah Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, apa ciri orang yang beriman? Di dalam surat Al-Anfal ada 5. Dimulai dengan kalimat innamal mu'minun. Apa ciri yang pertama? Tiap ada nama Allah sebut, siapa saya yang menyebut nama Allah, wajilat, mulai ada getaran-getaran dalam jiwa, dek, yaitu iman. Ojo dianggap loro jantung. Opo kok suka ngerodok? Bagus, itu tandanya iman. Lama-lama merinding, mengkorot, kata orang Jawa. Apa? Bulu naik, yaitu iman. Taksyairu Allah mengkorot. Apa? Kulit orang-orang yang beriman. Lama-lama tambah halus. Tsumma talinu, kemudian lebih lembut masuknya itu. Sampai kata Allah, hati sudah mulai bisa berpikir. Dzalika Allah, itu sinyal-sinyal petunjuk yang ditunjukkan sama Allah. Allah menyebutkan pada ayat ini apa cirinya, kata Allah, mereka kata Allah kalau ada nama Allah disebut wajilat, ada getaran. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu, tiap ada ayat-ayat Allah dibacakan, zadathum iman, tambah beriman, tambah ngaji nih, tambah asik, mendengarkan orang ngaji saja asik, nurungokno tok oleh rahmat. Kamu baca akan menjadi nur bagi pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, hidup semua ada ujiannya. Wa ala rabbihim, yaitu orang-orang yang pasrah sama Allah. Rasulullah mengatakan, andaikan kamu tawakal kepada Allah seperti burung, diberi rezeki seperti burung. Andaikan kamu pasrah kepada Allah, lau tawakkaltum haqqan, andaikan kamu betul-betul pasrah 100% seperti burung, diberi sini seperti mereka. Keluar pagi dalam keadaan lapar, malam pulang semua dalam keadaan kenyang. Tidak ada anaknya burung, mak lapar mak, wis ono tanduran, akhirnya estate dak ono. Keluar semua dalam keadaan lapar, sama induknya apa? Berzikir. Orang mengatakan burung berkicau, zikir. Semua mereka berzikir apa? Di mana rezeki yang tidak tahu, yang penting berterbangan. Apa? Mereka berzikir sama Allah. Dibuka sayapnya, dibentangkan, ditutup. Safat, apa? Pada saat dia buka dan pada saat penutup. Berzikir sama Allah. Kata Rasulullah, coba kamu tawakal, dikasih rezeki seperti burung. Taghdu khimasan, keluar pagi dalam keadaan lapar, malam pulang semua dalam keadaan kenyang. Makanya yang ketiga kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkal. Yang ketiga kata Allah, mereka orang-orang yang tawakal, yang berserah diri kepada Allah. Apa ciri yang keempat? Alladzina yuqimuna shalah. Ciri yang keempat kata Allah, siapa saja yang menegakkan salat, menjaga salat, yaitu tanda orang beriman. Jaga salat yang betul. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka suka sedekah. Baru Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, yaitu kata orang-orang yang beriman betul. Hak, yaitu kita kepingin tahu kita beriman, baca ayat ini, tanyakan sama diri kita, ya apa kalau kita mendengar asma Allah disebut, ya apa kalau kita mendengar Al-Quran dibacakan, ya apa sikap kita? Itu ukurannya, tidak usah tanya sama siapa-siapa. Kalau bisa ini, yaitu kata Allah orang yang beriman, lahum, dari untuk mereka kata Allah akan mendapatkan derajat tingkat-tingkat yang tinggi di sisi Allah, wa maghfirah, dan pengampunan, wa rizqun karim, kata Allah, dan rezeki yang sangat murah untuk mereka semuanya. Jadi Allah memberikan persyaratan kepada kita. Kamu kepingin tahu kamu beriman, baca ini dari mulai ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Baru Allah mengatakan, yaitu kata Allah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita ditambah hari, ditambah iman kita kepada Allah sampai betul-betul yakin kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.